masuk ke dalam ruang DPR gedung DPR. Kemudian tadi kawan-kawan kita sekitar 35 orang menetap dalam, kawan-kawan datang, terus kita coba bernegosiasi dengan DPR dibantu oleh kawan-kawan LBH dan juga negosiasi juga dengan pihak kepolisian. Mereka tadi kita sepakat untuk panggil kawan jubir. Kawan jubir setelah datang kita negosiasi lagi, kemudian kita sepakat untuk dengan DPR, kemudian juga dengan pihak kepolisian kita sepakat untuk kawan-kawan masuk untuk kita bacakan pernyataan sikap sekitar 15 menit, kemudian bubarkan diri. Tapi kemudian untuk kawan-kawan menempati posisi di dalam itu tidak disetujui oleh Pak Kapolresta Jayapura, Pak Richard Magbon. Kemudian kami coba bernegosiasi lagi, tapi Bapak Des sepakat. Sudah, Bapak Des sepakat itu kita lakukan pembacaan pernyataan sikap di sini. Di sini. Jadi tadi itu sudah kita sepakat bahwa oke, sudah, nanti kita sepakat kita yang dari dalam keluar, tapi di luar sini kita akan sampaikan pernyataan sikap kita secara bebas dan masuk di pagar sini, begitu. Karena ini kan rumah kita, rumah rakyat, begitu. Itu yang tadi kita ini. Jadi sekarang prosesnya tadi begitu, kawan-kawan. Kenapa kita bisa sampaikan pernyataan sikap kita seharusnya di dalam, tapi kenapa harus di sini? Itu karena ada proses tadi pemungkaman tadi. Mungkin itu penjelasan singkat. Sekarang kita akan bacakan pernyataan sikap. Mungkin sedikit yel-yel. Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Aceh Tolak! Aceh Tolak! 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 Referendum Yes! Referendum Yes! Victoriemo Bebaskan! Victoriemo Bebaskan! Hidup mahasiswa, Hidup! hidup mahasiswa, Hidup! hidup nelayan, Hidup! hidup petani, Hidup! hidup buruh, Hidup! hidup mahasiswa, Hidup! hidup mama pasar, Hidup! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Ya. Ya, kita akan sampaikan, kita punya pernyataan sikap nanti. Tadi kita sepakat bahwa akan diterima oleh DPR perwakilan. Tadi tuntutan kita itu harus ada MRP, ketua DPR sama perwakilan atau gubernur sendiri. Tapi terakhir kita juga kompromi dengan penguasa bahwa mereka bisa hadir, ya hanya perwakilan bukan ketua itu. Jadi sebentar kita akan serahkan pernyataan sikap, sekaligus di penghujung pernyataan sikap akan ditandatangani oleh kawan-kawan di PRP, tapi juga oleh perwakilan dari DPR. Dengan catatan bahwa 1 bulan lagi kita akan kembali. Lagi kita berjanji tentang kita untuk masa depan manusia dan tanah Papua. Ya. Yang paling menakutkan adalah ketidakpastian masa depan. Jadi saya harap rakyat Papua jangan bosan-bosan turun jalan kembali untuk melakukan aksi-aksi ke depan. Oke, sekarang kita akan lakukan pembacaan pernyataan sikap yang disampaikan oleh juru bicara PSSI rakyat Papua, Jim Duanda. Salam revolusi. Salam revolusi. Salam revolusi. Salam revolusi. Salam revolusi. Papua. Ya, kita harus mengakhiri. Kita harus mengakhiri penindasan penjajahan kolonial. Baca suratnya langsung, jangan lama-lama. Baca cepat. Baca suratnya. Bapak, Ya, baca saya bicara suratnya. sedikit dulu ya. Baca kalian perintahnya. Saya baca sedikit, saya bicara sedikit dulu. Saya bicara sedikit dulu. Baca suratnya. Papua, Merdeka! Papua, Merdeka! kita sudah dibungkam, kita sudah dibatasi, kita sudah dihadang di mana-mana. Baca suratnya. Kita datang sini, Cepat baca. datang di sini untuk menyampaikan kita punya pandangan, pikiran Baca terkait dengan kebijakan negara tentang putus dan dom. Tolong baca petisinya, ada Jeb langsung.
Baca Hari petisinya. ini kita dengan jumlah yang begini kawan-kawan. Baca petisinya. Besok Ayo baca petisinya. kita akan pastikan wilayah adat Manta, Tanah Tabi, Lumpur. Baca petisinya. Sepakat! Sepakat! Sepakat. Sepakat! Ya, Ayo baca kita petisinya. akan pastikan itu. Dah, baca petisi. Papua! Merdeka! 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 Ya, baca. Wartawan sama dokumentasi bisa langsung ke sini biar kita bacakan tadi. Boleh maju ke depan karena mau baca pernyataan sikap. Ya, coba tolong buka sedikit. Ya, apa dokumentasi hari kepolisian juga di sini sama-sama. Ya, Wartawan yang merasa penting untuk meliput silakan. silakan ke depan. Papua? Papua? Merdeka! Pernyataan sikap petisi rakyat Papua PRP wilayah Manta. Salam pembebasan nasional bangsa West Papua. Amalomo, Mimo, Boyau, Goha, Inauna, Nare, Yepum, Dortum, Tabea Mufa, Balak, Boy Boy, Wainambe, Nayakla, Wah, 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 Wah. Cabut Otsus Jilid 2, tolak daerah otonomi baru dan gelar referendum di West Papua. Pada 30 Juni 2022, pengesahan 3 rancangan undang-undang daerah otonomi baru DOP Provinsi Papua telah disahkan melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI di Jakarta. Proses pembahasan dan pengesahan RUU tentang DOB tersebut tanpa melibatkan rakyat Papua, juga Majelis Rakyat Papua, dan dilakukan secara sepihak oleh pembuat undang-undang. Lantas 3 provinsi yang telah dibekarkan adalah Provinsi Papua Tengah, Ibu Kota di Nabire, Provinsi Papua Selatan, Ibu Kotanya di Merauke, dan Provinsi Papua Pegunungan yang ibu kotanya di Jayawijaya. Pembahasan itu atas dasar Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Lantas rakyat Papua yang meresponnya dengan aksi demonstrasi dalam rangka penolakan rancangan undang pemekaran Provinsi Baru DOB di Jayapura, Jakarta, Wamena, Paniai, Yaukimo, dan kota-kota lainnya. Rakyat Papua menyadari bahwa pemekaran 3 provinsi di Papua sudah direncanakan sebelum jauh berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang kini sudah diubah menjadi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001. Bahwa produk undang-undang tersebut merupakan bagian produk penjajahan bagi orang Papua. Oleh karena itu, pembahasan rancangan undang-undang tentang DOB dan OTSU sebelumnya disepakati secara sepihak. Manfaatnya hanya untuk mempertahankan kekuasaan penjajahan Indonesia di atas West Papua. Rakyat Papua dengan sadar menolak Otsus. Sebab pertama, Otsus diberikan oleh Jakarta untuk meredam gerakan Papua yang menuntut kemerdekaan bagi bangsa West Papua saat itu tahun 2001. Kedua, berdasarkan undang-undang tersebut, Jakarta mempermudah proses pemekaran Provinsi Papua Barat serta memperluas kota, kabupaten,
distrik, dan seterusnya. Akibatnya, banyak terjadi polarisasi dari praktek pemekaran provinsi, kabupaten, hingga desa yang sangat tak berdasar. Dinamika demokrasi dalam kehidupan masyarakat Papua sudah sangat jauh bergeser ke politik identitas berdasarkan warna kulit, gunung pantai, suku marga, hingga kelompok berdasarkan kepentingan. Maka dengan adanya 3 daerah otonomi baru, justru persaingan akan masif dari kondisi sebelumnya. Lantas nasib orang Papua yang jumlah populasinya sangat sedikit dari non-Papua di Papua akan dihadapkan dengan konflik, justru mengalami perpecahan. Ketiga, di sisi lain, realita berdasarkan orang Papua yang sangat jauh dari kata sejahtera. Kondisi rakyat Papua di sektor kesehatan, gizi buruk terus meningkat. Lalu buta huruf dan buta aksara paling tertinggi di wilayah penghasilan emas dan migas paling banyak di Indonesia itu. Kemudian, kemiskinan juga paling tinggi. Ironisnya, Kabupaten Timika yang merupakan contoh salah satu termiskin di Papua. Padahal PT Freeport berada di Kabupaten Timika. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan di berbagai sektor. Keempat, realita keberadaan sosial masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Marginalisasi merupakan salah satu produk penjajahan di West Papua. Dari sejumlah orang Papua yang sedikit menemukan problem ketersediaan tenaga produktif manusia Papua yang mengisi di sebuah kehidupan di suatu daerah pemekaran. Kondisi penjajahan ini berakibat pada lambatnya perkembangan sumber daya manusia di Papua. Dan justru perpecahan yang sangat masif akibat politik pecah belah antara orang Papua berdasarkan provinsi, kabupaten, distrik, dan lain-lain. 5. Kemudian pemekaran akan membuka penambahan markas militer TNI Polri di Papua. Sebab pemerintah Indonesia yang masih menggunakan pendekatan militeristik Papua sampai saat ini. Sepanjang tahun 1962 hingga 2004, paling sedikit 5.000 jiwa rakyat Papua yang meninggal dalam 15 kali rentetan operasi militer dalam skala besar. Kemudian, dalam 4 tahun terakhir, operasi militer terjadi di beberapa daerah. 2019 sampai 2020, operasi militer pecah di Nduga. Selanjutnya, di Puncak Jaya, Sultan Jaya, Yaukimo, Iwirok, dan Aifat, Sorong. Operasi militer tersebut berdampak pada kerugian dan kehilangan bagi warga sipil. Pengungsian, teror, pelanggaran HAM, kehilangan rumah, harta, benda. Kondisi ini mengakibatkan pendapatan akses pendidikan dan kesehatan dan akses jurnalis yang minim. Sementara keamanan dan kenyamanan orang Papua sangat diragukan di kota-kota besar lainnya. Papua merupakan pulau angka kematiannya paling tertinggi. Salah satunya penyebabnya adalah mati karena dibunuh oleh orang tak dikenal. Kematian dan jumlah yang banyak diakibatkan karena selain gizi buruk dan rentetan musim kelaparan adalah operasi militer. 6. Pemekaran daerah otonomi baru hanya diuntungkan bagi pemodal, sebab pemekaran berpotensi untuk menyiapkan syarat-syarat aset modal di Papua. Misalnya, pembangunan jalan, infrastruktur kota serta aset vital lainnya, seperti pembangunan pelabuhan, bandara, jalan trans, membuka dusun-dusun yang dianggap daerah terisolasi. Syarat-syarat ini sangat dibutuhkan guna mendukung percepatan proses angkut barang mentah di Papua untuk memajukan proses produksi barang-barang jadi ke Eropa, milik negara-negara kapitalis dan negara-negara kapitalis lainnya. Sebab akses modal menjadi sangat semangat mencaplokkan Papua ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia secara paksa. Peristiwa pemaksaan ini menjadi akar masalah sejarah masa lalu bagi orang Papua. Akar masalah ini yang mesti diselesaikan. Perpanjangan otsus dan membuka daerah ekonomi baru tidak akan pernah menyelesaikan
Ketujuh, energi perlawanan rakyat Papua tidak akan pernah berhenti hanya karena telah disepakati 3 RUU tentang DOP dan telah perpanjangan otsus jilid 2. Sebab nafas perjuangan Papua adalah realita penindasan.